Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesman dengan BP 2011112026 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aki atau bisa disebut akumulator. Yang mana pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas mulai dari pengertian, fungsi, komponen, serta penerapan aki baik dari bidang kehidupan sehari-hari ataupun dari teknik pertanian dan biosistem itu sendiri. Pertama saya akan memulainya dari pengertian aki. Aki adalah sebuah atau seperangkat alat yang dapat menyimpan energi, pada umumnya energi listrik dalam bentuk energi kimia. Fungsi dari aki ini sendiri adalah sebagai media penyimpan atau penerus arus guna kebutuhan mesin, kendaraan, ataupun sistem pengapian. Contoh, aki berperan dalam menyuplai arus listrik guna kebutuhan lampu-lampu yang ada pada kendaraan saat kendaraan berhenti. Yang kedua, aki juga berperan sebagai penyuplai arus listrik guna kebutuhan starter, baik itu bagi kendaraan bermobil ataupun kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, aki juga berperan guna kebutuhan beberapa fitur pada mobil seperti fitur jam, alarm, dan beberapa fitur lainnya. Baiklah, dalam aki ini tersendiri terdapat plat timbal yang berfungsi sebagai elektroda negatif dan plat timbal oksida yang berfungsi sebagai plat elektroda positif, serta larutan asam sulfat sebagai larutan elektrolitnya yang berada di dalam sel-sel pada aki. Yang mana di antara kedua elektroda tadi atau plat tadi terdapat sebuah plat yang bersifat isolator atau tidak menerbitkan arus listrik yang biasa disebut dengan plat separator. Yang mana plat separator ini berfungsi sebagai pembatas antar kedua plat guna tidak terjadi korsleting pada saat aki bekerja. Untuk prinsip kerja dari aki sendiri bisa terbilang cukup unik karena aki mendapatkan arus listrik dari beda potensial yang dihasilkan oleh plat-plat aki yang bereaksi dengan larutan elektrolit, atau arus listriknya didapatkan dari beda potensial yang dihasilkan oleh plat negatif, plat positif, dan larutan asam sulfat yang bereaksi di dalam aki. Mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang komponen aki. Yang pertama, di sini ada kotak aki. Kotak aki adalah wadah atau pelindung bagian di dalam aki. Yang kedua, di sini ada plat aki. Plat aki terletak di bagian dalam aki, di dalam sel-sel aki. Plat aki sendiri berperan utama dalam proses reaksi kimia di dalam aki. Yang ketiga, ada plat separator. Plat separator berperan sebagai pembatas antara plat negatif dan plat positif pada aki sehingga aki tidak konsleting saat bekerja. Yang keempat, ada sel separator atau sel pemisah antar sel di dalam aki. Dapat kita perhatikan bahwa sebenarnya dalam aki tersusun antar beberapa sel. Ini adalah sel-sel dari aki. Yang kelima, ada sel konektor, yaitu adalah benda konduktor yang menjadi penghubung antar sel di dalam aki. Yang ketujuh, ada larutan elektrolit, yaitu zat yang membantu plat-plat aki bereaksi di dalam aki sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Dan yang terakhir adalah tutup ventilasi, yaitu tempat untuk mengisi cairan elektrolit di dalam aki. Yang mana tutup aki ini sendiri memiliki sebuah lubang. Dapat kita lihat ada sebuah lubang, yang mana lubang dari tutup aki ini adalah sebagai tempat pembuangan atau ventilasi hasil reaksi kimia dari aki sendiri. Baiklah, mungkin cukup untuk komponennya. Pada dasarnya, aki yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi dua jenis, yaitu aki basah dan aki kering. Pada dasarnya, sistem dari kerja kedua aki ini sama saja. Hanya saja, pada aki kering, tingkat kekentalan atau viskositas dari larutan elektrolitnya berbeda dengan aki basah. Pada aki kering, cairan elektrolitnya berbentuk gel, sedangkan pada aki basah, cairan elektrolitnya berbentuk encer sebagaimana air pada biasanya.
tentunya perbedaan antara kedua itu memberikan dampak pada sistem dari kerja aki. Jadi perbedaannya adalah pada aki basah, karena larutannya encer, maka aki akan cepat menguap, cepat kering, ataupun cepat habis. Dan pada aki basah, aki perlu perawatan rutin guna kelanjutan dari fungsinya agar bisa dipakai terus-menerus. Sedangkan pada aki kering, karena larutan elektrolitnya yang berbentuk gel, maka penguapan tidak akan terjadi atau sangat kecil kemungkinan untuk menguap. Jadi aki bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Hanya saja pada aki kering biayanya relatif lebih mahal daripada pada aki basah. Mungkin itu untuk perbedaannya. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan penerapan dari aki ini sendiri pada bidang teknologi pertanian dan biosistem. Untuk penggunaannya mungkin bisa kita lihat pada traktor. Di sini pada traktor dapat kita lihat kalau traktor roda 4 itu menggunakan aki sebagai penerus arus listriknya. Selain dari traktor, masih juga ada mesin pemotong rumput ataupun sprayer yang juga menggunakan aki. Dan untuk dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menemukan pada kendaraan bermotor ataupun mobil yang juga menggunakan aki untuk menyimpan ataupun meneruskan arus listriknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang aki. Saya Kasman, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.